ekspedisi jualan bisa 1 triliun. Alhamdulillah 2010 Sebuah keyakinan memang tertanam dalam hati masing-masing orang. Tak heran jika sudah mulai cukup banyak orang-orang yang beralih agama pada saat usianya sudah beranjak dewasa. Dari sekian banyaknya orang-orang yang beralih agama menjadi seorang mualaf, ada beberapa di antaranya dari mereka merupakan orang terkaya di Indonesia yang juga memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Bahkan tak tanggung-tanggung di mana mereka berhasil untuk membangun ratusan masjid di belahan dunia. Seperti halnya Bapak Yusuf Hamka hingga Lee Kang Yoon. 5 orang terkaya di Indonesia yang memutuskan menjadi mualaf. Yusuf Hamka. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan wajah bapak tampan yang satu ini, iya kan? Memang, benar adanya jika Yusuf Hamka sendiri merupakan sosok orang kaya raya yang memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Di mana pada kala itu Yusuf sendiri dibimbing secara langsung oleh median Buya Hamka. Bapak jalan tol ini sangat dikenal dengan sifatnya yang sangat dermawan dan juga senang membantu orang lain, tanpa memperdulikan latar belakangnya. Karena sifatnya itulah membuat publik semakin kagum dengan kepribadian pria Tionghoa ini. Sejak dari kecil, Yusuf sendiri memiliki cita-cita untuk membangun 1000 masjid. Salah satu masjid yang telah berhasil dia dirikan yaitu Masjid Baba Alun yang ada di kawasan Kolong Tol. Desain yang digunakan untuk masjidnya yaitu desain masjid Tionghoa yang mana boleh ditempati oleh semua kalangan masyarakat tanpa hunian. Tidak hanya itu saja, diketahui jika Bapak Yusuf juga membuka sebuah warung makan. Warung makan nasi kuning yang dijual dengan harga Rp3.000 saja dalam seporsinya. Wah, keren juga ya. Jos Sutomo. Tidak hanya Yusuf Hamka saja yang menjadi seorang mualaf, namun apakah kalian tahu jika Crazy Rich bernama Haji Jos Sutomo ini juga merupakan pria mualaf yang mana memutuskan untuk memeluk agama Islam sejak 5 tahun belakangan ini. Jos sendiri merupakan seorang pengusaha kaya raya yang berada di Indonesia. Dengan kekayaannya tersebutlah sehingga membuat Jos disebut-sebut sebagai Crazy Rich Indonesia, di mana dengan kekayaan yang dia miliki, Jos membangun sebuah masjid yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Balikpapan, Batuah, Kutai Kartanegara, hingga Samarinda. Di mana pada tahun 2016, Jos telah meresmikan hingga 12 masjid Cengho yang ada di Samarinda dan Kalimantan Timur. Jangan heran jika pria asal Kalimantan Timur ini termasuk dalam salah satu orang terkaya di Indonesia versi Globe 2012. Di mana pada saat itu Jos berada di urutan ke-93. Jos juga merupakan pendiri PT Sumber Mas Indah yang bergerak di bidang perkayuan. Mulai dari PT Kayan River Industri Pollywood atau KRIP, PT Meranti Sakti Indah Pollywood MSIP, PT Meranti Sakti Indonesia MSIN, dan PT Dirga Rimba. Tidak hanya itu saja sumber kekayaannya dimiliki oleh Jos, dia juga memiliki 2 hotel bintang 5 yang ada di Balikpapan dan Samarinda. Johari Zen. Crazy Rich mualaf Indonesia berikutnya adalah Johari Zen. Pria yang akrab disapa Pak Jo ini adalah seorang wirausaha dan pendiri perusahaan jasa pengiriman barang JNE. Terlahir dari keluarga Tionghoa membuat jiwa pengusaha dalam dirinya bergejolak. Insting bisnis yang dimilikinya mulai tumbuh di usia muda dengan membuat majalah yang dijual kepada teman-temannya semasa SMP. Usaha ini terus berlanjut hingga ia duduk di bangku SMA. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Di perusahaan jasa pengiriman ini, Johari menjadi salah satu pendiri sekaligus pemegang saham. Selain menjabat sebagai Presiden Komisaris JNE,
Johari mulai berinvestasi pada bidang teknologi informasi. Menjadi pengusaha sukses tidak membuatnya lupa Allah. Ia memiliki cita-cita mulia, yakni mendirikan 99 masjid di 8 penjuru dunia. Kini, Joe telah mendirikan lembaga filantropi bernama Johari Zen Foundation, sebuah yayasan yang hendak membangun 99 masjid. Jumlah tersebut diambil dari nama baik Allah Ta'ala atau Asma Al-Husna. Ternyata, di dunia ini masih belum kehabisan orang-orang yang mula dan mulia ya guys. Meski sudah bergelimang harta, namun mereka tidak gelap mata. Irwan Musyri. Crazy Rich mualaf Indonesia yang pertama adalah Irwan Musyri. Ya, suami artis cantik Maya Estianty ini adalah seorang mualaf yang terlahir dari keluarga Yahudi. Ia melalui masa kecilnya hingga lulus SMP di Surabaya. Setelah lulus, Irwan melanjutkan pendidikan ke Los Angeles, Amerika Serikat. Namun banyak tidak tahu bahwa Irwan tidak lulus kuliah. Pasalnya, ia memang tidak berniat melanjutkan sekolah di negeri Pabansam, melainkan untuk berpindah negara saja. Kemudian pada 1987, Irwan memutuskan kembali ke Indonesia untuk merintis bisnis jam tangannya. Kini Irwan telah menjabat sebagai Presiden Direktur dan CEO Timerindo Perkasa Internasional atau Time Internasional, perusahaan yang memegang hak retail dari 40 merek jam tangan eksklusif dunia dan produk gaya hidup kelas atas seperti Gucci, Rolex, Chanel, dan lainnya. Lee Kang Hyun. Crazy Rich mualaf Indonesia lainnya adalah Lee Kang Hyun. Pria yang akrab disapa Pak Haji ini adalah mantan Vice President Samsung Indonesia. Lee mulai bertugas di Samsung Indonesia pada 1993 dan bertanggung jawab atas banyak hal dalam kegiatan operasional, mulai ekspor-impor, ketenagakerjaan, keuangan, sampai urusan logistik. Pada 2006, Lee dipindah ke kantor pusat Samsung di Korea Selatan sebagai Head of Digital Air Solution. Setelahnya, Lee didapuk sebagai Managing Director Samsung Bangladesh. Tahun 2012, Lee kembali lagi ke Indonesia sebagai Corporate Business Vice President. Setahun setelahnya, ia menjabat sebagai Corporate Business and Corporate Affairs Vice President PT Samsung Electronics Indonesia atau SEN. Kemudian, setelah 28 tahun bekerja di Samsung, Lee memutuskan untuk pindah ke perusahaan otomotif Hyundai Motor Asia Pacific. Kini, Lee menjabat sebagai Vice President sekaligus Chief Operational Officer atau CEO.